Saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Kita terus mendorong agar RUU perampasan aset itu segera diselesaikan. Penting sekali. Saya sudah sampaikan juga kepada DPR, kepada kementerian yang terkait dengan ini, segera selesaikan. Kalau sudah rampung ya bagian saya untuk terbitkan surpres secepatnya. PSI akan saya dorong untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Koruptor ora wedi penjara, mereka wedi karo miskin. Kita harus berani merebut uang rakyat kembali buat rakyat. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, ada kabar gembira guys, di mana Presiden kita Prabowo Subianto siap mendukung undang-undang perampasan aset. Loh, kenapa ketawa? Pasti ketawa guys, karena apa? Ada yang ketar-ketir guys. Siapa yang ketar-ketir? Ya pastinya para koruptor yang sudah mengambil uang rakyat. Dan juga para ketum-ketum yang kadernya banyak koruptornya. Siapa dia? Kalian bisa tahu sendirilah. Ya, Prabowo Subianto, presiden kita, datang ke Hari Buruh Nasional ya guys ya. Di situ Presiden Prabowo mendukung penuh RUU perampasan aset. Benarkah? Kita lihat bosku. Saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Bagaimana kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor. Lanjut ya guys. Nanti lu dikasih duit, lu demo untuk koruptor. Hah? Benar ya? Awas lo. Gue heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor, gue heran tuh. Nah, di sini tugasnya mahasiswa. Kalau kalian benar-benar mikir tapi. Tuh, sekarang kalian jika ingin berdemo untuk cepat-cepat mengesahkan RUU perampasan aset, saya yakin, seyakin-yakinnya, dan saya jamin itu 100% rakyat Indonesia mendukung kalian itu. Karena apa? Dengan adanya RUU perampasan aset, jadi koruptor itu ketar-ketir guys. Bener-bener dimiskinkan guys. Karena apa? Koruptor itu takutnya sama apa guys? Nggak punya duit guys, jadi miskin. Nih ya, jadi untuk para pendemo, silahkan kalian sekarang boleh berdemo. Saya izinkan ya, saya restui. Jadi rancangan undang-undang perampasan aset ya, yang selama ini kita tunggu ya, dan baru kali ini menurut saya Pak Prabowo mengucapkan di hadapan publik. Walaupun saya berharap, mungkin teman-teman berharap semua ya, ini diucapkan di depan rapat kabinetnya, gitu ya. Tetapi ini udah alhamdulillah gitu, Pak Prabowo mengungkapkan itu, ya. Ini yang sebenarnya harus kita viralkan, bukan masalah ijazah palsu Pak Jokowi, padahal dia benar kok. Kita ngomongin hal-hal yang remeh-temeh gitu loh, viral ini berbulan-bulan viral dilakukan oleh kelompok-kelompok itu aja yang mau menutup kasus-kasus seperti ini.
masyarakat harus mendorong apa yang dikatakan Pak Prabowo tadi, mumpung Pak Prabowo ngomong. Dan Pak Prabowo, mudah-mudahan konten ini sampai kepada Bapak. Saya punya data-data dan saya punya saksi bahwa di Kementerian Bapak ya ada permainan izin, ya kartel izin yang sudah melakukan korupsi dan sudah melakukan perbuatan tindak pidana. Ya, tolong Kementerian Lingkungan Hidup salah satunya, Pak. Ayo Pak, saya tunggu. Kalau memang tidak bisa rancangan undang-undang perampasan aset itu digulirkan oleh legislatif ya Pak, terpenjara oleh mereka, keluarkan Perpu Pak. Betul guys ya, keluarkan Perpu. Walaupun guys, dari zamannya Pak D. Jokowi juga sudah mengeluarkan Perpu. Tapi kan anggota DPR itu rata-rata dari partai mana Anda juga tahu guys. Dan di sini sekarang Presiden Prabowo harusnya benar-benar bisa guys. Karena apa? Ketua MPR-nya itu dari Gerindra. Semoga undang-undang perampasan aset ini cepat selesai ataupun disahkan ya guys ya. Kita doa sama-sama guys. Jadi dan ini harus benar, harus viral ini. Karena apa? Kalau viral, semua orang tahu sampai ke Presiden Prabowo juga bahwa rakyat benar-benar menginginkan RUU perampasan aset itu disahkan, maka cepat pula Presiden Prabowo mengatasi ini guys ya. Koruptor dimiskinkan, Prabowo dukung undang-undang perampasan aset. Anak-anak jenderal yang belum follow aku, di follow dulu guys ya. Jangan lupa berkomentar dan di-share kawan. Guys, di hari buruh, May Day, Pak Prabowo menegaskan kembali guys ya, mendukung penuh RUU perampasan aset. Hal ini guys, hal ini menjadi tanda baik untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Tentu perjuangan Pak Prabowo ini tidak bisa sendiri kawan. Harus didukung oleh semua partai politik yang ada di parlemen. Ayo partai-partai di parlemen, jangan melindungi koruptor. Guys, undang-undang perampasan aset ini guys, bisa menyita aset penyelenggara negara minimal 100 juta. Minimal nih 100 juta. Tidak jelas 400 bisa guys ya. Pendapatannya dari mana? Disita oleh negara. Jadi jangan main-main nanti penyelenggara negara ya. Dukung terus Pak Prabowo dalam memberantas korupsi di Indonesia. Bum, 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 meledak pos. Sejarah baru ini guys. Hari ini 1 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto menghadiri undangan dari para buruh Indonesia di dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang diadakan di Monas. Ada ratusan ribu para buruh yang berkumpul di sana dan memberikan 6 tuntutan kepada pemerintah. Dan hari ini juga 6 tuntutan itu mendapatkan tanggapan langsung dari Presiden Prabowo Subianto di dalam pidatonya. Menurutku ya, ini adalah bentuk perhatian khusus seorang presiden kepada para buruh di Indonesia dan bentuk keberpihakan seorang presiden kepada nasib para buruh di Indonesia. Mantap. Dan apresiasi setinggi-tingginya untuk para buruh yang hari ini melakukan aksi yang luar biasa keren, berjalan dengan damai, kreatif, ada hiburannya lagi ya kan. Sekali lagi selamat Hari Buruh untuk para buruh yang ada di luar sana. Semoga ini menjadi titik awal yang baik untuk perjuangan kalian selama ini. Mantap, selamat Hari Buruh Internasional. Apakah Presiden Prabowo mampu? Harusnya mampu guys ya. Karena apa? Presiden Prabowo punya backingan. Dan tadi saya menyebutkan Pak D. Jokowi juga pernah ataupun ingin cepat-cepat mengesahkan RUU perampasan aset. Itu benar adanya. Kalau Anda masih juga mempertanyakan masa sih Pak D. Jokowi juga ingin cepat-cepat mengesahkan RUU perampasan aset, nih kupingnya didengar nak, kupingnya dijembreng kupingnya ya.
Karena ini ada Mahfud MD yang bilang terang-terangan bagaimana, apakah benar Presiden ke-7 kita guys, Joko Widodo, itu ingin RUU perampasan aset cepat-cepat disahkan. Ini. Sebenarnya kalau soal undang-undang perampasan aset itu, Pak Jokowi itu sangat ingin, karena selalu setiap ketemu saya. Bapak lapor nggak sih Pak, kenapa macetnya perampasan RUU perampasan aset itu di DPR? Kendalanya di mana? Lapor. Apa Pak, respon beliau? Kan selalu tanya beliau, Pak Mahfud, kenapa ini undang perampasan aset kok lambat banget? Ini korupsi kita makin merajalela kalau begini. Pak, di DPR Pak, saya bilang, surat Bapak udah 2 kali ke sana nih. Tuh, 2 kali bro, 2 kali tuh. Ini kata Mahfud MD ini. Bilang, tapi DPR-nya enggak mau. Nah, dan DPR itu menurut Pak Bambang Pacul karena DPR itu hanya Korea-Korea aja. Gitu. Ya kan? Saya bilang gitu ke Pak Ano. Artinya apa Pak? Artinya Bapak harus berhubungan langsung dengan ketua partai. Iya. Kalau saya dengan DPR bisa. Tapi kalau untuk ketua partai bilang tidak, itu enggak bakal Pak di DPR. Oh ya udah katanya. Saya undang besok ketua partai. Nah, tuh. Langsung diundang katanya guys sama Pak D. Jokowi tuh. Dengerin tuh. Hari ini diutamakan. Kalau ketua partai tidak mau, ya saya keluarkan perpu. Presiden nih bilang ke saya. Kalau ketua partai tidak mau juga, saya keluarkan perpu lah, kata Presiden waktu itu. Dan Presiden bicara itu secara terbuka. Ketika indeks persepsi korupsi anjlok ke 34, kan Presiden panggil Jaksa Agung, Ketua KPK, saya, Kapolri, lalu mengumumkan undang-undang perampasan aset supaya segera diselesaikan. Itu terbuka Presiden beredarannya gitu. Jadi kalau dalam soal itu Presiden ya memang serius itu undang-undang perampasan aset. Nah, saya sudah bilang mau keluarkan perpu mau apa itu kan terus sibuk pencalonan wapres. Saya juga jadi cawapres kan. Itu enggak tersambung sampai saya mundur. Perpunya enggak keluar juga. Enggak apa-apa. Nah, tuh kan guys, Pak D. Jokowi ingin cepat-cepat RUU perampasan aset itu disahkan. Loh, kenapa sampai sekarang nggak disahkan? Itu kan di dalam yang melindungi DPR itu adalah ketum-ketum partai guys. Jadi memang wewenangnya dari ketum partai. Siapa yang tidak Pak ataupun yang paling tidak setuju itu dari partai Kebo guys ya. Ini ya, saya beritahu dari partai Kebo. Kenapa? Karena kita flashback ke belakang, yang namanya Bambang Pacul ya guys ya, itu pernah mengutarakan bahwa kita siap untuk mengesahkan RUU perampasan aset asalkan ada perintah dari ibu. Lah ibunya dari Bambang Pacul siapa? Ya pasti Mak Kebo guys itu. Dan jika kalian masih belum percaya Pak D. Jokowi ingin cepat-cepat ataupun yang dikatakan Mahfud MD itu bohong, nih saya kasih buktinya. Kalau Pak Jokowi itu benar-benar ingin mengesahkan RUU perampasan aset. Kita terus mendorong agar RUU perampasan aset itu segera diselesaikan. Penting sekali undang-undang ini, penting sekali. Saya sudah sampaikan juga kepada DPR, kepada kementerian yang terkait dengan ini, segera selesaikan. Kalau sudah rampung ya bagian saya untuk terbitkan surprise secepatnya. Sudah kita dorong, sudah lama kok. Saya nggak rampung-rampung. Oh, kan? Masa nggak rampung-rampung, guys? Jadi pertanyaannya siapa sih di belakang itu? Ya pasti, guys, para ketum. Lagi-lagi ketum, guys. Apalagi sekarang itu lagi rame, kader-kadernya pada masuk penjerong. Aduh, ini benar. Presiden Prabowo tidak bisa sendirian. Kita harus kawal terus. Makanya kemarin saya bilang ya guys ya, yang masalah si Roy Panci, Rismond, terus Tifa, terus si Egy Sujana TPUA itu guys ya, yang mengurusi katanya ijazahnya Pak D. Jokowi itu palsu ya guys ya. Itu bisa dibilang pengalihan isu. Nih dengerin nih masyarakat khususnya, apalagi yang sering demo ya. Nih sekarang Presiden Prabowo sudah bilang kayak gitu guys, mendukung. Jadi silahkan untuk demo ya.
Dan di sini kita akan melihat Ketua PSI ya guys ya, Kaisang Pangarep, anak dari Pak D. Jokowi juga ikut serta ingin mengesahkan RUU perampasan aset. PSI akan saya dorong untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Koruptor ora wedi penjara, mereka wedi karo miskin. Kita harus berani merebut uang rakyat kembali buat rakyat. Betul guys, itu. Dengarkan guys, ini keluar berarti kan sama saja keluarga Pak D. Jokowi itu bagus guys. Kalian bilang keluarga Pak D. Jokowi katanya politik dinasti. Ya nggak apa-apa politik dinasti kalau memang itu untuk negara, ya kalau memang itu untuk rakyat. Walah dablun ya. Tuh dengerin tuh. Dan di sini kita lihat lagi dalang-dalang yang mengakibatkan RUU perampasan aset itu benar-benar belum juga disahkan. Pelaku penolakan undang-undang perampasan aset tidak disahkan. Yang sering koar-koar untuk mengesahkannya, coba perhatikan video ini. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini ini Pak. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senayan nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti stop. Benar. Tuh. Sudah tahu kan pelakunya siapa? Aduh. Ini guys, pelakunya ini guys. Banteng maning ya guys. Akankah mak banteng ketar-ketir guys? Partai terkorup di dunia guys ya, itu adalah dari Partai Kebo. Nah, kembali lagi ke masalah Presiden Prabowo. Lanjutkan Pak, karena lewat Bapak lah insya Allah RUU perampasan aset bisa disahkan. Karena saya yakin Presiden Prabowo punya backingan yang di belakang yang keren, yang kuat itu guys ya. Jadi kalau misal untuk mahasiswa yang ingin demo, kami rakyat Indonesia mendukung penuh itu. Jika ada rakyat Indonesia yang tidak mendukung itu untuk perampasan aset itu disahkan, itu rakyat Yaman itu ya. Saya pastikan itu. Karena apa? Para koruptor-koruptor itu rata-rata dari negeri seberang guys ya. Riza Khalid dan kawan-kawan yang ingin membuat gaduh ataupun mengambil keuntungan dari negara Indonesia. Jadi sekali lagi saya ucapkan, saya mohon kepada Presiden Prabowo, tolong Pak, untuk undang-undang perampasan aset ditindaklanjuti. Karena apa? Dengan adanya RUU perampasan aset, insya Allah tidak ada koruptor. Kalau ada ya mungkin ya menurun guys ya. Karena kalau RUU perampasan aset fix benar disahkan, itu koruptor takut guys. Karena koruptor benar tidak takut di penjara. Koruptor itu takut kerek guys, miskin itu. Jadi saya mohon sekali lagi dengan hormat Presiden Prabowo, segera tindak lanjuti ini untuk RUU perampasan aset. Gimana menurut kalian guys tentang pembahasan ataupun dukungan penuh dari Presiden Prabowo tentang untuk secepatnya mengesahkan undang-undang perampasan aset? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.